Inter Milan dikabarkan ingin mendatangkan pemain muda berbakat lainnya yakni Giovanni Leoni sebagai bagian dari proyek Kovac Tri Capital. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pemilik baru Inter tersebut ingin membangun skuad muda dengan pemain yang dapat meningkatkan nilai klub. Nerazzurri telah mendapatkan jasa gelandang asal Slovenia berusia 18 tahun, Luka Topalovic, dan juga hampir mengontrak Alex Perez dari Real Betis yang berusia 18 tahun. Dengan demikian, manajemen klub akan berupaya menindaklanjuti perekrutan kedua pemain tersebut dengan mengincar Leoni. Pemain berusia 17 tahun itu menjadi terkenal di musim lalu setelah pindah dari Padova ke Sampdoria pada bulan Januari, dan akan segera menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Andrea Pirlo. Dengan 12 penampilan dan 766 menit, Leoni menjadi pemain terbanyak yang tampil di sepak bola senior Italia di antara pemain kelahiran 2006. Leoni menandatangani kontrak dengan Sampdoria yang berlaku hingga Juni 2027 dan telah tampil satu kali untuk timnas Italia U18. Selain itu, Leoni telah membuktikan kemampuannya bermain dalam formasi 3 bek. Meski demikian, Gazzetta melaporkan bahwa Inter belum memulai negosiasi konkret untuk pemain muda tersebut, di mana Nerazzurri baru mengadakan beberapa pembicaraan informal dengan agen sang pemain. Striker baru Inter Milan, Mehdi Taremi telah membuat pihak klub sangat senang setelah tiba dalam kondisi fisik yang mengesankan dan sesuai harapan. Nerazzurri telah secara resmi mengumumkan transfer Taremi dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Porto berakhir. Setelah beberapa sesi latihan di Appiano Gentile, sang striker langsung memimpin La Beniamata dalam pertandingan persahabatan pertama mereka musim ini. Inter menjamu FC Lugano di pusat latihan mereka pada hari Rabu kemarin, di mana tim asal Swiss itu jelas berada dalam kondisi fisik yang lebih baik karena musim resmi mereka telah dimulai. Di sisi lain, Inter masih dalam tahap awal persiapan pramusimnya, dan terlebih lagi mereka tidak diperkuat sebagian besar pemain bintangnya yang baru berkiprah di Euro 2024 dan Copa America. Meski demikian, Nerazzurri tetap mampu meraih kemenangan di laga pemanasan pertama mereka yang sebagian besar berkat Taremi. Sang striker berhasil memberikan assist untuk gol pembuka Joaquin Correa, kemudian mencetak 2 gol di babak kedua untuk membawa Inter meraih kemenangan. Selain itu, Inter juga senang dengan penampilan keseluruhan Taremi di laga tersebut, di mana ia juga melakukan beberapa permainan akrobatik sekaligus menunjukkan dirinya sebagai seorang finisher yang handal. Pemain internasional Iran itu kemungkinan akan menjadi cadangan Lautaro dan Marcus Thuram pada musim depan. Namun ia ingin memanfaatkan kedatangannya yang lebih awal di pramusim ini demi bisa membuat pelatih Simone Inzaghi terkesan. Dengan demikian, Taremi berharap bisa menampilkan performa yang memuaskan selama pramusim. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi ingin memberikan Piotr Zielinski peran yang mirip dengan Luis Alberto dan Henrikh Mkhitaryan. Nerazzurri mengumumkan perekrutan Zielinski pada minggu lalu menyusul berakhirnya kontrak bersama Napoli. Pemain internasional Polandia itu akhirnya tiba di Appiano Gentile dan menjalani sesi latihan pertamanya bersama klub pada hari Kamis. Akan tetapi banyak penggemar dan pengamat bertanya-tanya bagaimana Zielinski akan cocok di lini tengah Inter yang sudah diisi pemain-pemain top seperti Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inzaghi ingin menempatkan Zielinski dalam peran yang sama seperti Luis Alberto ketika memimpin Lazio, yang juga merupakan posisi yang dimainkan Mkhitaryan di Inter. Dengan kata lain, Zielinski akan menjadi pemain box-to-box yang kreatif dengan kebebasan untuk maju dan membidik gawang lawan. Maka dari itu, duel Zielinski dengan Mkhitaryan untuk bersaing memperebutkan posisi tersebut tampaknya tidak dapat dihindari. Mkhitaryan hampir selalu masuk dalam starting 11 Inzaghi dan hanya absen dalam 3 pertandingan di semua kompetisi Inter musim lalu. Namun Zielinski juga telah membuktikan konsistensinya selama bertahun-tahun di Napoli dengan mencatatkan setidaknya 45 penampilan per musim sejak 2016. Dengan demikian, mengingat Mkhitaryan sudah berusia 35 tahun, maka ini bisa menjadi musim di mana Inzaghi mulai merotasinya, dan ini juga bisa lebih masuk akal jika ada alternatif yang kompeten. Laporan mencatat bahwa Inzaghi telah memberikan Zielinski serangkaian latihan untuk dilakukan selama liburan. Sang pelatih juga melakukan hal yang sama dengan semua pemain yang kembali terlambat dari komitmen mereka di Euro 2024 dan Copa America. Namun sekarang Zielinski telah bergabung di pramusim Inter, dan ia akan berusaha untuk membuat Inzaghi terkesan agar bisa memperoleh menit bermain yang signifikan sejak awal kompetisi musim depan. Inter Milan dikabarkan masih berupaya untuk merekrut Albert Gudmundsson dan tengah merancang formula transfer yang inovatif demi bisa memboyongnya di musim panas ini.
Nerazzurri sudah cukup lama memburu sang pemain tetapi mereka masih kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan tersebut dikarenakan alasan finansial. Genoa meminta mahar transfer setidaknya 35 juta euro untuk melepas Gudmundsson, angka yang sulit diwujudkan Nerazzurri secara tunai. Namun Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter kini sedang menyusun rencana baru untuk mencoba menemukan kesepakatan dengan Genoa. Ide Inter adalah menawarkan formula pinjaman dengan biaya tinggi senilai 10 juta euro, namun tidak memasukkan kewajiban pembelian dalam kesepakatan, melainkan hanya opsi untuk membeli. Biaya pinjaman yang tinggi tersebut dianggap cukup untuk melindungi kepentingan Genoa jika Inter memilih untuk tidak mengaktifkan opsi kewajiban pembelian. Dengan demikian, Grifone masih bisa menjual pemain asal Islandia itu di akhir musim depan. Akan tetapi kendala utamanya mungkin terletak pada biaya penebusan jika Inter memilih untuk mempermanenkan sang striker. Laporan menjelaskan bahwa Inter tidak ingin klausul pembelian melebihi angka 15 juta euro yang akan membuat total biaya operasi menjadi 25 juta euro, meskipun itu masih lebih rendah dari harga yang diminta Genoa. Selain itu, Nerazzurri masih harus berupaya membuka ruang, baik di skuad maupun anggaran gaji mereka sebelum bergerak merekrut sang striker. Dalam hal ini, Inter terlebih dahulu harus menjual Joaquin Correa dan Marko Arnautovic untuk memberi ruang bagi kedatangan Gudmundsson. Bek Arsenal, Jakub Kiwior dikabarkan muncul sebagai target prioritas baru bagi Inter yang tengah berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Nerazzurri kini telah tersingkir dalam persaingan untuk mendatangkan Juan Cabal dari Hellas Verona setelah Juventus menyalip di menit-menit terakhir. Bianconeri sudah meresmikan perekrutan pemain Kolombia itu pada malam tadi yang memaksa Inter harus mengalihkan perhatian mereka ke target lain. FC Inter 1908 melaporkan bahwa Nerazzurri kini sedang mengincar Jakub Kiwior dari Arsenal sebagai target untuk menutup lubang di sisi kiri, menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Kiwior sangat akrab dengan sepak bola Serie A setelah tumbuh di Spezia sebelum merampungkan kepindahannya ke Emirates Stadium pada Januari 2023. Akan tetapi ia belum mampu membuktikan diri sebagai pemain inti dalam susunan pemain Mikel Arteta. Selain itu, The Gunners juga tengah berupaya merekrut Riccardo Calafiori dari Bologna di musim panas ini. Hal tersebut tentu akan semakin menekan posisi Kiwior sehingga pemain berusia 24 tahun itu kemungkinan terbuka untuk pindah ke San Siro. Namun laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri hanya bersedia mengontrak sang pemain dengan status pinjaman di musim panas ini. Dengan demikian, masih harus dilihat apakah The Gunners bersedia melepas Kiwior ke Inter dengan formula tersebut. Inter Milan sedang menyusun rencana terkait perekrutan Tanner Tessman dari Venezia pada musim panas ini, termasuk dengan meminjamkannya untuk sementara ke Everton. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Nerazzurri sudah hampir mencapai kesepakatan untuk mendapatkan gelandang berusia 22 tahun tersebut, yang tampil mengesankan bersama Venezia pada musim lalu di Serie B. Seperti diketahui, kontrak pemain asal Amerika itu di Venezia akan berakhir pada bulan Juni tahun depan, dan ia tidak berniat untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Oleh karena itu, Inter memanfaatkan situasi tersebut dan berusaha merekrut sang gelandang dengan biaya transfer yang relatif rendah sebesar 5 juta euro. Laporan menjelaskan bahwa Nerazzurri akan segera merampungkan transfer Tessman tetapi tidak langsung memasukkannya ke skuad utama mereka. Mengingat lini tengah Inter sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zielinski, maka Tessman akan dipinjamkan ke klub lain untuk musim depan. Laporan mencatat, Nerazzurri akan mengirim sang pemain ke Everton dengan status pinjaman untuk mendapatkan pengalaman berharga di kompetisi level atas. Dengan demikian, setelah resmi pindah ke Inter maka Tessman akan langsung terbang ke Inggris di musim panas ini, di mana sang pemain sendiri dikabarkan sangat mendukung gagasan tersebut. Klub Ligue 1 Prancis, Brest dikabarkan telah menggelar negosiasi dengan Inter terkait kemungkinan merekrut Martin Satriano secara permanen. Pemain asal Uruguay tersebut sudah kembali ke Inter setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Brest. Sang striker sukses mencetak 4 gol dan 4 assist dengan mencatatkan total 33 penampilan di Liga 1 selama peminjaman tersebut. Maka dari itu, Brest pun ingin melanjutkan kerjasama dengan Satriano untuk musim depan dan berniat mengontrak sang pemain secara permanen di musim panas ini. Namun FC Inter 1908 melaporkan bahwa Brest tidak mampu memenuhi permintaan harga dari Inter untuk transfer Satriano. Laporan mencatat, Direktur Brest Gregory Lorenz telah mengatakan dalam sesi wawancara bahwa bandrol harga sang pemain di luar jangkauan mereka.
Satriano kini tengah menjalani sesi latihan pramusim bersama Inter di Appiano Gentile sekaligus menunggu kepastian masa depannya. Inter sendiri memang berniat menjual Satriano secara permanen di musim panas ini, senilai tidak kurang dari 7 juta euro. Inter Milan saat ini masuk dalam 10 besar klub dengan nilai merek tertinggi di dunia dan nomor 1 di Italia. Brand Finance melalui FC Inter 1908 melaporkan bahwa nilai merek Nerazzurri kini berada di urutan 9 di dunia. Inter telah melakukan banyak upaya untuk mengembangkan merek global mereka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sebagian besar berkat kesuksesan mereka di lapangan, di mana Nerazzurri telah mencapai final Liga Champions pada musim 2022. Meskipun kalah dari Manchester City, namun secara keseluruhan Inter tampil baik yang tentunya meningkatkan reputasi mereka. Inter juga berhasil meraih gelar Serie A musim lalu dan fakta bahwa Nerazzurri mampu meraih gelar ke-20 tersebut dengan cara yang dominan. Selain itu, Inter punya sejumlah pemain papan atas dunia di skuad mereka seperti Lautaro Martinez yang memenangkan Copa America bersama Argentina. Ini merupakan turnamen internasional bergengsi ketiga berturut-turut yang dimenangkan El Toro bersama Albiceleste. Striker berusia 26 tahun itu juga sukses menjadi top skor di Copa America 2024, termasuk mencetak gol tunggal di babak final menghadapi Kolombia. Laporan mencatat bahwa semua prestasi itu membuat Inter kini menduduki peringkat 9 daftar nilai merek klub tertinggi di dunia. Artinya, Nerazzurri kini menjadi klub dengan nilai merek paling berharga di Italia, dan perlu diketahui bahwa rival Inter di Serie A, Juventus tidak masuk dalam 10 besar dengan hanya berada di posisi 12. Hal ini disebabkan oleh hasil yang kurang memuaskan dari Bianconeri dalam beberapa tahun terakhir, setelah hampir 1 dekade mendominasi sepak bola Italia. Mantan striker Inter Milan dan Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann menilai bahwa Lautaro adalah seorang fenomena. Seperti diketahui, Lautaro telah menempatkan dirinya dalam persaingan Ballon d'Or tahun ini setelah mengakhiri musim luar biasa di level klub dan menjuarai Copa America 2024 bersama Argentina. El Toro adalah sosok kunci bagi Inter dengan menjadi pencetak gol terbanyak Nerazzurri dalam 3 musim terakhir. Selain menjadi kapten tim, Lautaro juga memimpin lini depan Inter dengan kerja keras, baik saat membantu pertahanan maupun dengan permainan link-up-nya. Klinsmann pun memberikan pujian kepada pemain asal Argentina tersebut dan juga mengatakan bahwa El Toro harus membuktikan dirinya di UCL. Lautaro adalah fenomena yang tumbuh pesat dalam 2 tahun terakhir, dan sungguh luar biasa melihatnya seperti ini, ujar Klinsmann kepada Gazzetta dello Sport seperti dilansir FC Inter 1908. El Toro pantas mendapatkan semua ini karena ia melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Sekarang ia benar-benar melepaskan dirinya setelah tampil mengecewakan di Piala Dunia Qatar 2022 dan tetap tak tergantikan bagi Inter. Klinsmann juga memuji dampak yang diberikan pelatih Simone Inzaghi terhadap Lautaro. Simone melakukan pekerjaan luar biasa terhadap El Toro, di mana ketika pelatih dan striker menemukan kesepahaman yang tepat, maka kita lihat apa yang terjadi, pencetak gol terbanyak, gelar juara serta bintang kedua. Musim depan akan ada Piala Dunia antar klub. Tetapi Lautaro tidak akan memiliki masalah apapun karena ban kapten memberinya tanggung jawab. El Toro bisa mengambil tempatnya di antara pemain terbaik di dunia pada posisinya. Kemudian ia harus bisa memenangkan Liga Champions karena ia masih harus membuktikan sesuatu di sana. Inter Milan telah secara resmi melepas Sebastiano Esposito ke Empoli dengan status pinjaman di musim panas ini. Nerazzurri mengumumkan transfer striker berusia 22 tahun tersebut melalui laman resmi klub pada Rabu malam 17 Juli 2024. Esposito akan bergabung dengan Empoli dalam kesepakatan pinjaman disertai opsi pembelian secara permanen. Itu adalah masa pinjaman ke-6 yang dialami striker muda tersebut selama beberapa musim terakhir, di mana ia juga pernah bermain bersama tim seperti Spal, Venezia dan Bari di Divisi 2 Italia serta bersama Basel di Liga Super Swiss pada musim 2021. Kemudian Esposito menghabiskan paruh pertama musim 2022 bersama Anderlecht dengan status pinjaman, sebelum kembali ke Italia memperkuat tim-tim Serie B seperti Bari dan Sampdoria. Dan sekarang, Esposito siap memulai petualangan baru di ajang Serie A bersama Empoli yang hampir terdegradasi di musim lalu. Empoli telah memutuskan untuk merekrut Esposito sebagai penguatan lini serang mereka pada kampanye musim depan di bawah pelatih baru Roberto De Aversa. Sang striker sejatinya pernah tampil di Serie A untuk tim utama Inter pada musim 2019 di bawah asuhan pelatih Antonio Conte.